Hebat ndi kiai karo gubernur? Oh, gubernurmu ini orangnya supel, orangnya humble, orangnya low profil, biasa merakyat. Yang ribut itu protokolnya. Kayak beliau, Bu Bupati aku belum tahu karakternya, belum pernah ngasih, ya nggak tahu saya. Belum, ya maksudnya belum pernah ngundang. Nah, kalau nggak terima tersinggung silahkan tinggalkan tempat, nggak apa-apa Pak Bupati. Aman kok kita ini orangnya. Meninggalkan tempat ya malah viral sa Indonesia Raya. Bupati kok nesunan. Ini viral sa Indonesia Raya. Saya ini orangnya spesialis kayak gini Pak Bupati. Tanya itu sama atasan jenengan itu sudah akrab sama saya. Setiap ketemu mesti nyangoni kalau itu. Dan nggak usah diminta, saya udah tahu. Nah itu yang harus dicontoh. Izin Bapak, nggak usah repot-repot Pak, nggak usah repot-repot. Kita sudah sama-sama tahu kok Pak. Ayo protokol nggak terima, pengen tak berhentikan apa? Tak rekom langsung sama beliau, yo tamat karirmu. Wong aku mbek beliau koncoplek. Kamu jadi ajudan baru berapa hari? Ini contoh pemimpin yang baik, mendatangi rakyat bukan karena ada maunya. Nyatanya beliau kan udah nggak bisa nyalon jadi gubernur lagi. Loh kalau pemimpin yang nggak baik, ngapain aku udah nggak ada kepentingan nyalon gubernur lagi, diundang kayak apa nggak mau datang. Nyatanya beliau nggak seperti itu. Dah aku nggak butuh tepuk tangan, aku hanya butuh uluran tangan. Ini nginepnya harus hotel kayak gini. Ndak, tadi malam saya itu nginepnya kamarnya welik Pak. Kerannya lo nggak metu banyune. Tahu kayak gitu tadi malam aku bermalam di kediaman jenengan. Bupati nggak tanggung jawab. Tapi saya biasa Pak Bupati, wong saya tidur di bawah beduk ke biasa itu loh. Udah beruntung sampean jadi orang NU. Nah ini kebetulan salah satu mustasyarnya rawuh. Beliau ini yo gubernur, yo mustasyar PBNU. Top, tepuk tangan untuk beliau. Keren ya, saya tahu, tak baca semua biografinya. Hati-hati, ya bener tak baca semua. Termasuk urusan BKBK itu saya juga tahu. Jangan dikira saya nggak tahu masalah BKBK. Loh, sampai warganya nggak tahu, saya tahu. Tenang, tenang, aman. Aman, terkendali, aman. Orang ngerti sampeyan yi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang NU itu alhamdulillah di setiap majelis selalu ada zikir, selalu ada tahlilan. Itu dalam rangka mengimpus agar la ilaha illallahnya kembali normal, agar la ilaha illallahnya tetap utuh. Bapak Ibu, halo. Kalau kita mikirin dunia, la ilaha illallah kita berkurang. Makanya hati-hati dengan dunia. Dunia itu halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halalnya dihisab, haramnya disiksa. Ayo nyaut. Dunia itu halalnya, haramnya. Astagfirullah. Ranyaut tok. Lanjut apa enggak? Kalau minta lanjut harus semangat. Saya khawatirnya nanti waktu Pak Gubernur sambutan dan pengarahan jenengan enggak semangat. Diulang. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Nek halal dihisab, nek haram disiksa. Nyaut. Nek halal, nek haram.
Sekali lagi, nek halal, nek haram. Lah sekarang dunia itu apa? Mazada an qadril hajah. Apa saja yang melebihi kebutuhan pasti itu namanya dunia. Kebutuhan pasti itu bukan dunia, aman, nggak ada siksa, nggak ada hisab. Di luar kebutuhan pasti, lebih dari kebutuhan pasti, itulah yang disebut dunia. Contoh, sampeyan hidup butuh makan, betul? Kalau nggak makan mati, betul? Maka makan itu kebutuhan pasti. Sehari semalam ibu-ibu makan berapa kali? Sopo ngomong 7? Uang apa buta ijo? Ada yang 2, ada yang 3. Nggih? 3 piring plus sayur plus lauk, sekedar buah dan minum. Itu kebutuhan pasti. Aman, nggak ada hisab, nggak ada siksa. Itu dihukumi akhirat. Lebih dari itu dunia. 5 piring, 6 piring, menune macem-macem, dunia. Itulah yang kalau halal dihisab, kalau haram diseksa. Ibu butuh pakaian, betul? Untuk menutup aurat. Karena kalau auratnya terbuka, dosa. Tolong dijawab ibu, pakaian untuk ibu 10 cukup apa kurang? 10 masih kurang. 20, 30, 50. Gayamu koyok Pragawati. Kalau kebutuhan pasti 10 udah cukup untuk gonta-ganti. Waktu najis dicuci, yang lain pakai ganti. Udah cukup lah. Itu aman, nggak ada hisab, nggak ada siksa. Lebih dari 10 itulah dunia. Misalnya pakaian jenengan 100, maka yang 90 itulah dunia. Kalau halal dihisab, kalau haram diseksa. Maka orang itu semakin banyak harta dunianya, semakin ruwet hisabnya, semakin jelimet hisabnya, semakin lama hisabnya. Nah, kalau dunianya cuma sedikit, hisabnya cepat dan mudah. Saya yakin antara yang di panggung dengan yang dobrok di bawah itu nanti hisabnya lebih cepat yang dobrok di bawah. Yang di panggung ini hisabnya lama, yang dobrok di bawah hisabnya mudah. Yang di panggung ini hisabnya ruwet, jelimet, apalagi yang jabatannya paling tinggi. Lah kalau sampean mau dihisap apanya? Malaikat yang ngisap wong melarat wegah. Sehingga sama-sama ahli ibadah, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya lebih dulu orang miskin. Selisihnya 500 tahun. Yang kaya itu masih ruwet menjalani perhitungan amal dan harta. Ruwet. Gubernur ruwet, bupati ruwet. Lah wong sumber harjo cepet. Ayo sampean jawab, lek wong sumber harjo hisape cepet, lek gubernur hisape ruwet. Warga Pak yang jawab Pak. Diulang sekali lagi, lek masyarakat sumber harjo dan sekitarnya hisapnya cepet, lek gubernur bupati hisapnya ruwet. Jadi yang melarat-melarat ini udah masuk surga, udah seneng-seneng, udah seneng 500 tahun, udah seneng-seneng sama istrinya, udah keramas, udah handuan. Lah yang kaya-kaya itu ruwet, ruwet. Nah sampean pengen hisapnya ruwet apa cepet?
Sampean pengen masuk surganya lambat apa cepat? Ya, saya doakan mudah-mudahan miskin terus. Lah katanya pengen cepet. Halo? Halo? Loh, pengenmu kaya tapi cepet. Ya ora iso. Nggawe undang-undang dhewe. Bu, Bu, sampean punya pakaian 10 aman, itu akhirat aman. Nah, lebih dari 10 dihisab, Bu. Misalnya pakaianmu 120, yang 110 dilihat dulu halal apa haram. Kalau haram ndak usah dibahas, jelas siksa. Masa ada pakaian haram? Banyak kredit ora dibayari. Atau beli pakaian duitnya hasil renten, nganakne duit itu loh, ngutangi cicak bayare bajul, ngutangi dom nyaure cagak listrik, digawe beli pakaian, jelas haram, jelas seksa. Yang halal itu dihisap. Berapa jumlah pakaianmu? 637. Belinya di mana? Ada yang online, ada yang COD, ada yang langsung shopping ke mall, ada yang di kaki lima, ada yang 35 ribuan. Duitnya dari mana? Usaha apa? Kerjasama apa? Penghasilanmu berapa? Ketika sudah nisab dikeluarkan zakatnya apa enggak? Ribet. Weh sudah, bikin contoh saya sendiri. Saya ceramah butuh minum, betul? Ya kalau enggak minum ya seret. Segelas air putih cukup kan? Aman. Kalau minumannya segelas air mineral aman. Itu akhirat, bukan dunia, karena kebutuhan pasti. Loh kok ada degan, ada jus alpukat, ada susu, ada kopi, dan kopi susu pula. Ruwet. Minuman paling ndak jelas itu kopi susu. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak merem. Ini sebentar. Berarti dunia itu, dunia air mineral segelas aman. Selebihnya yang degan, yang jus alpukat, yang kopi, yang jahe, yang teh, yang susu, ada makanan pula. Dunia. Saya tanya, haram apa halal itu? Halal, dihisap. Besok di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban. Anwar Zahid, siap. Kamu ceramah kan butuh minum, siap. Segelas air putih kan udah cukup, siap, cukup. Lah itu kok pakai degan, pakai jus alpukat, pakai kopi, pakai jahe, pakai teh, pakai susu, ada buahnya pula. Gimana itu? Saya jawab, itu yang nyediain panitia. Akhirnya panitia dipanggil, dihisap, saya ke surga. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang. Jenengan disuruh banyak zikir, yasinan, tahlilan, manakiban, itu agar la ilaha illallahnya tetap normal, tetap utuh, sampai nanti kita kembali menghadap Allah, netepi utuh kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu fitrah. Ketika di alam kandungan usia 4 bulan ada perjanjian fitrah la ilaha illallah, maka begitu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, bersih. Anaknya siapapun, terlahir dari rahim siapapun, berasal dari keturunan siapapun, dasarnya adalah bersih, baik. Maka dewasanya seperti apa? Ini ditentukan oleh pendidikan orang tuanya. Maka lanjutannya hadis, illa anna abawaihi yuhawwidanihi, tergantung orang tuanya.
anak mau dididik dan diarahkan Yahudi, maka anak jadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau dididik dan diarahkan Nasrani, anak jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, dididik diarahkan ke Majusi, anak jadi Majusi. Kalau diteruskan au yucoppetanihi, anaknya jadi copet. Au yumallinganihi, anaknya jadi maling. Au yubajinganihi, ini tanggung jawab orang tua. Yang jelas semuanya lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, maka Allah menginginkan ketika kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah. Makanya Bapak Ibu para jamaah, Allah itu ngirit kata fitrah. Dalam Al-Quran, fitrah itu hanya disebut satu kali saja. Yang lain pakai fatoro, atau kalau enggak gitu fatirun. Tanyakan sama kiai-kiai yang bisa ngaji. Ada sekarang kiai yang nggak bisa ngaji, wong bukan kiai aslinya. Halo, Bu. Kalau menjelaskan manusia itu pakai fatoro. Kalau yang dijelaskan alam itu pakai fatirun. Contoh, fatirus samawati wal ard. Nggak pakai fitrah, pakai fatirun. Tapi kalau yang diterangkan, yang dijelaskan itu manusia, pakai fatoro. Ayat yang jenengan paling hafal, tolong nyaut, nyambung. Wa ma liyala a'budul ladzi. Nah, fatoroni. Paham? Astaghfirullahaladzim. Kalimah fitrah hanya disebut satu kali. Ini hikmahnya apa? Agar sekali kita la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap istiqomah la ilaha illallah. Bareng. Fitrah itu hanya disebut satu kali dalam Al-Quran. Fitratallahillati fataron nasa alaiha. Hikmahnya apa? Fitrah kok cuma disebut satu kali dalam Al-Quran. Hikmahnya adalah sekali kita netepi la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap istiqamah la ilaha illallah. Sama-sama. Kenapa sih jamaahnya kok tak suruh ngulang-ngulang terus, tak suruh ngikutin? Ini untuk mengimpus, untuk menginjek agar la ilaha illallah kita kembali normal. Amin Allahumma amin Allahumma. Oke, sekarang yang kedua, perhatikan. Imam Fakhrur Razi dengan tegas menyatakan al-fitratu hiya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Itu juga untuk belajar ma'rifatullah, mengenal Gusti Allah. Apa itu? Ma fatarul khalqa alaihi bil ma'rifah. Udah, tak ringkes saja keterangannya biar cepet daripada dibaca Arabnya ya ora dong, ora cetha, ora mudeng. Soalnya sing tekono kene iki rupane ayu-ayu tapi maaf ya kalau aku bilang Oon jangan marah. Demi Allah bukan bermaksud menghina, merendahkan, melecehkan, enggak. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Kalau aku pakai bahasa kayak gitu kan kamu nanti pikirannya langsung yang ceramah ternyata sama kok kayak kita. Makanya aku pakai bahasa-bahasa yang merakyat. Kalau aku terlalu serius khawatir nanti kamu ketemu aku malah bungkuk-bungkuk assalamualaikum abah, malah nggak enak. Oke, makanya kalau aku bilang Oon jangan marah ya nggak marah lah, wah memang Oon beneran enggak subhanallah, enggak, ini bahasa akrab. Pokoknya aku tuh pengen deket sama kamu. Makanya saya nggak nyangka, jujur Pak Gubernur, saya nggak nyangka. Saya pokoknya sobo wilayah kene iki mulai beliau masih bupati, mulai beliau masih pencalonan bupati dulu, udah lama banget. Saya ini udah penceramah expired. Sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur, saya sempat khawatir
kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi begitu menyaksikan yang hadir, Masya Allah, aku yakin kamu masih tetap setia sama aku. Gak nyangka aku kalau ngelihat kayak gini makin sayang aku. I love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak sing nom ngopo sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Malah ana sing nambah ngene. Gila nih. Ayo nyaut, belajar ma'rifatullah bareng. Sekali lagi. Artinya apa? Ma'rifatullah, pengenalan Allah. Gini Bapak Ibu, semuanya kembalikan kepada Allah. Bukankah kita mulai kecil diajari sama orang tua, diajari guru-guru kita untuk mengembalikan semua urusan kepada Gusti Allah. Contohnya mau melakukan apa saja baca bismillah, kembali kepada Allah. Selesai melakukan apapun alhamdulillah, kembalinya kepada sing kenceng, jawabnya yang keras. Kalau merasa banyak dosa banyak salah, kembalinya kepada punya janji, misalnya nanti kalau saya jadi bupati jalan-jalan akan saya bangun, pendidikan akan saya upakan gini, harus bentar, insya Allah, kembalikan semua sama Allah. Beliau waktu kampanye dulu saya beberapa kali bareng, selalu ada insya Allah, nggak ada kok pasti nggak ada, sehingga masyarakat simpatik. Beliau selalu gitu, insya. Nah, contoh itu Pak Bupati. Jangan pasti nanti kesehatan gratis, pendidikan gratis, duitnya siapa gitu loh. Insya Allah, kembalikan semuanya kepada, paham? Halo? Mengalami atau menyaksikan hal yang mentakjubkan, masya, kaget sak kaget, subha, mendengar berita kematian, inna, semuanya kembali kepada Allah. Gitu loh Bu. Kenapa harus kembalikan kepada Allah? Karena gini, aslinya, pakai shot, aslinya manusia itu enggak punya apa, semuanya kepunyaan Gusti. Aslinya manusia nggak punya apa. Makanya sekarang kalau sampean nggak punya apa-apa, berarti sampean termasuk manusia asli. Asli ora gablek. Siapa yang merasa punya? Coba punya apa sampean? Bukti kalau manusia aslinya nggak punya apa-apa, lahir ke dunia nggak bawa apa, sing banter sayang. Bukti kalau manusia aslinya nggak punya apa-apa, lahir ke dunia nggak bawa modal apa, orang nyangkeng apa, orang gowo apa, karena memang aslinya nggak punya apa. Apa ada di sini bayi lahir langsung mondong wedus untuk modal hidup? Enggak. Demikian pula ketika mati juga nggak bawa apa. Sekaya rayanya orang, mati nggak ada yang bawa hartanya, betul? Coba kalau ada orang kaya meninggal, harta apa yang dibawa? Coba kulkas dibawa, magic jar, wajan, sotel, lah iya, woi, sehingga Bapak mohon maaf yang sebelah sana saya nggak bisa mendekat, Pak, sebentar Ibu sayang. Saya mohon maaf nggak bisa mendekat karena kalau saya ke situ harus melewati Pak Bupati, harus melangkai Pak Gubernur, kan nggak enak saya. Lah kalau yang sebelah sini kan bolo saya sendiri. Ya Hendra semuanya ini, oh pemana yang buri kan bolo kabeh. Izin Pak Bupati, izin Pak Gubernur, mohon izin, yuk nggak sampai sini saja. Nanti kalau jenengan udah selesai ceramah, sebentar saya ulang.
Weh, asline manusia nggak punya apa. Maka sekarang apapun yang nempel pada dirimu, apapun yang ada pada dirimu sesungguhnya bukan milikmu. Kau hanya ketempelan saja. Saya ulang, aslinya manusia nggak punya apa-apa. Makanya sekarang apapun yang ada pada dirimu itu bukan milikmu. Kau hanya ketempelan saja. Hakikatnya semuanya milik Gusti. Apa saja yang ada pada dirimu, ilmu, pengetahuan bukan milikmu. Harta kekayaan yang nempel pada dirimu bukan milikmu. Pangkat, jabatan, kedudukan yang ada padamu bukan milikmu. Kau hanya ditempeli saja, karena hakikatnya semuanya milik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepinter-pinternya orang, sealim-alimnya orang, ilmune sundul langit nganti iso nggeraji entut, nggeraji angin wis umum. Ini saking pinternya, kentut baru keluar tut iso digeraji krok 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 krok. Ilmu bukan miliknya, dia hanya ketempelan saja. Maka ditempeli ilmu, jadi orang pinter disebut alim, sombong. Pantes apa enggak? Yang kenceng pantes apa enggak? Enggak pantes, karena ilmu bukan milik dia, dia hanya ketempelan saja. Tapi ada enggak orang pinter yang sombong? Yang kenceng ada enggak orang pinter yang sombong? Fantadhiris sa'ah, tunggu waktu kehancurannya. Karena ilmu bukan milikmu, terpinter. Bukti, ayo, sepinter-pinternya orang, kalau lagi tidur udah nggak bisa ditanya apa-apa. Katanya alim, ditanya rukunnya wudhu ada berapa? Apalagi kalau Allah berkehendak mencabut ilmunya, semudah membalik telapak tangan. Sarapnya otak dipeluntir dikit, cetit, langsung lola, pelonga, oon dadak. Nggak usah sombong. Woi, woi, harta kekayaan yang ada padamu bukan milikmu, kau hanya ditempeli saja. Itu hakikatnya milik Allah, kau nggak ikut punya. Lah kok sombong? Pantes apa enggak? Pantes apa enggak? Tapi maaf, orang yang dititipi harta disebut orang kaya sombong, ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Yang mana? Yang mana? Orangnya pakai celana apa sarung? Sarung. Oh berarti bupati gubernur aman. Bajunya lengan pendek apa panjang? Aman, mereka berdua aman. Pecinya warna putih apa hitam? Yang mana tuh ini orang? Oh masa ini mereka berdua ini? Kadang-kadang jadi orang kaya dikit aja sombongnya, Masya Allah. Ketemu tetangga diuduki salam, assalamualaikum, nggak mau jawab, malah melengos, ambil jentit. Punya tas bermerek, tiap hari diposting, bikin status story, mereknya ditampak-tampakin, padahal KW. Ada nggak yang kayak gitu? Saya tahu. Sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Itu orang yang suka pamer itu. Punya gelang enek jalane langsung dipanjang-panjangin, lembeyane krimping. Pamer kalung yo ngono, lek kalungan nang ngarepe jilbab ambek ndingklu ae. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya datang saya tahu, pokoknya orangnya agak gemuk. Maaf, pangkat, jabatan, kedudukan yang ada pada dirimu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja. Maka kalau diberi amanah pangkat, jabatan, kedudukan, sombong, pantes apa enggak? Yang kenceng nggak usah malu, pantes apa enggak? Tapi orang dikasih jabatan, kedudukan,
sombong. Ada apa enggak? Dah nggak usah disebut. Kadang masya Allah punya pangkat jalan degag-degagin, kesenggol dikit marah-marah. Jangan macam-macam ya, saudara nggak tahu siapa saya lo, lali jenenge dewe, padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Sombongnya. Contoh yang jadi gubernur aja tawaduknya masya Allah, ketemu warga biasa salaman, jabat tangan, guyon, nggak menampakkan kalau beliau pejabat orang besar. Yang ribut kan protokolnya. Loh, betul, betul. Beliau nyantai, orangnya low profile. Saya mulai dulu udah kenal sama beliau. Datang ketemu warga biasa, nggak kok aku ini pejabat. Enggak, yang ribut itu protokolnya. Begitu datang langsung panitianya diatur, harus gini, harus gini. Padahal Pak Gubernurnya nggak seperti itu. Izin Bapak, nggak usah repot-repot Pak, nggak usah repot-repot. Kita sudah sama-sama tahu kok Pak. Ayo protokol nggak terima, pengen tak berhentikan apa? Tak rekom langsung sama beliau, yo tamat karirmu. Wong aku mbek beliau koncoplek. Kamu jadi ajudan baru berapa hari? Ya lihat dulu karakternya bosmu itu seperti apa. Beliau kadang-kadang malah nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Rakyat juga pengen dekat sama pemimpinnya, betul? Nah, makanya ini contoh pemimpin yang baik, mendatangi rakyat bukan karena ada maunya. Nyatanya beliau kan udah nggak bisa nyalon jadi gubernur lagi. Loh, kalau pemimpin yang nggak baik, ngapain aku udah nggak ada kepentingan nyalon gubernur lagi, diundang kayak apa nggak mau datang. Nyatanya beliau nggak seperti itu. Dah, aku nggak butuh tepuk tangan, aku hanya butuh uluran tangan. Oh no. Oh, gubernurmu ini orangnya supel, orangnya humble, orangnya low profil, biasa merakyat. Yang ribut itu protokolnya. Loh, saya sendiri kadang-kadang gitu, anak-anak yang ikut saya kadang nggak usah ruwet-ruwet sama panitia, kasihan. Panitia itu ya ribut loh, mikirnya mumet mempersiapkan yang terbaik. Kamu nggak usah rewel-rewel, makan harus ini, nginepnya harus hotel kayak gini. Ndak, tadi malam saya itu nginepnya kamarnya welik Pak. Kerannya loh nggak metu banyune. Tahu kayak gitu, tadi malam aku bermalam di kediamanin jenengan. Bupati gak tanggung jawab. Tapi saya biasa Pak Bupati, wong saya tidur di bawah beduk biasa. Itu loh. Udah dengerin, saya ulang. Berarti pangkat, jabatan, kedudukan yang ada padamu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja, dan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan beliau ini pahalanya bisa jauh lebih hebat daripada Yai Tobroni Hanani yang punya pondok. Loh iya bener, saya itu sempat iri ketika Rasulullah bersabda, yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil itu menyamai ibadah 60 tahun. Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru ini nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud, nggak sholat, nggak wiridan, mimpin masyarakat Sumsel dengan adil, itu mengalahkan tahajudnya Yai Tobroni 60 tahun, puasanya Yai Tobroni 60 tahun. Pak Gubernur cuman dengan kebijakan tanda tangan, stempel, cetok sehari loh. Yai Tobroni 60 tahun tahajud, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut, gobek-gobek.
tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jendit-jendit tuli-gulik endut-endut gobek-gobek tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jendit-jendit tuli-gulik endut-endut gobek-gobek tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jendit-jendit tuli-gulik endut-endut gobek-gobek sing sampean guyu entul-entule kuwi 60 tahun Yai Tobroni siangnya puasa malamnya tahajud 60 tahun kalah dengan Pak Gubernur sehari tok. Bayangkan Pak Gubernur nggak usah wiridan muter tasbih silo wer 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 sulastri 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 wer wer sumiati 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 wer 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 sumini 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 wer 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 sulikah 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 ngapal nih rondo sak provinsi ndak cukup dengan satu kebijakan saja, kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sekali tanda tangan dan setempel, manfaat kebijakan Pak Gubernur dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Sementara tahajud dan puasana Yai Tobroni Hanani manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, orang manfaati kanggo masyarakat. Paham? Saya itu nggak yakin kalau saya ceramah kemana-mana bisa merubah orang jadi baik. Sebentar, saya sudah tahu. Nggak usah disurati, ganggu konsentrasi. Paling judulnya ngemis. Ya, infak keliling. Sudah. Ya sudah. Nanti habis ini Pak Bupati, langsung Pak Gubernur, bupatinya nggak usah. Izin Pak Bupati. Di forum itu kalau ada yang jabatannya lebih tinggi, yang lebih rendah harus sadar diri. Jadi ya, lah nanti kalau Pak Bupati sambutan, Pak Camat minta sambutan pula, Kepala Desa minta sambutan pula. Sayang, waktunya Pak Gubernur terpotong. Bupati yang bijaksana, enggak, saya enggak usah, langsung Gubernur saja. Daripada nanti saya ngomong malah salah, karena masih banyak janji saya yang belum realisasi. Misalnya gitu loh Pak, misalnya itu. Izin Bapak, ini bahasa akrab, kan belum pernah ngundang saya. Nah kalau habis gini kan jadinya akrab. Saya di mana-mana kayak gini. Kalau Gubernur wis paham, wis lambene Anwar Zahid wis ngono kuwi. Kalau Gubernur udah paham, mungkin Pak Bupati kan belum begitu akrab dengan saya, soalnya belum pernah nyangoni. Ya saya nggak tahu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh sampai lupa saya yang mau saya sampaikan apa tadi. Halo, apa tadi yang mau saya sampaikan? Ini sampai lupa saya. Lah iya gitu loh, Pak Gubernur itu sekali kebijakan sekali tok, manfaatnya untuk masyarakat Sumsel. Saya nggak yakin kok. Keliling saya ceramah kemana-mana sudah. Indonesia ini alhamdulillah udah semua. Beberapa negara luar negeri sudah, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea. Siapa ngomong ngapain ke sana? Ngarit. Pertanyaan kok nganyel ke. Saya nggak yakin kok kalau saya bisa merubah manusia jadi baik. Ndak, wong tak perhatikan jamaah itu tak bilangi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah diantara kalian saling menggunjing, jangan ngerumpi, jangan ngerasani. Loh saya belum selesai ceramah malah jamaahnya ngerasani saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya datang. Nah, saya tahu. Sekarang orangnya duduk, kakinya selonjor. Nah, langsung ditekuk kakinya. Yo itu orang itu. Tuh. Pokoknya orangnya pakai kalung keplek panitia. Talinya warnanya kuning. Halo? Loh ini pentingnya. Pak Gubernur cukup dengan kebijakan sekali saja tanda tangan, setempel, cetok,
manfaatnya dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Saya tiap hari keliling bengok-bengok, semakin banyak undangan ceramah saya, yang berubah saya sendiri. Mobil saya tambah. Lo kan yang berubah saya sendiri. Adapun lu emang gue pikirin. Gitu loh. Makanya kita kalah sama pemimpin. Nek adil Pak Bupati, Pak Gubernur. Kalau adil, kalau dolim sehari sama dengan maksiat 60 tahun. Coba. Masya Allah. Izin ya, sebelum beliau sambutan ini, belum di Surabaya, Bu, Jawa Timur, itu ada satu kawasan yang sangat terkenal dan dikenal dunia, namanya Gang Waladolin. Gang Waladolin itu pusat penjualan sarang burung. Tahu nggak? Jumlah PSK di situ 17.000 lebih. Saya punya datanya. Langganan ngisi pembinaan. Loh Bu, sering datengin Ustadz. Kalau malam Jumat itu yo istighosah, tahlilan, kalah sampean khusuknya, nangis. Saya bisa cerita wong sering. Saya kalau diundang suruh ceramah di tempat-tempat gituan betah. Loh, maksudnya siapa tahu jadi sarana turunnya hidayah. Bu, roknya itu dur sama ini Bu. Ya kalau pesawat makin tinggi makin nggak kelihatan. Lah kalau rok makin tinggi kan makin nyengongok. Udah kayak gitu duduknya tumpang sikil ngene Bu. Terus ditutupi, ada yang sapu tangan, ada yang kipas. Aku yang batin, lo ngopo ditutupi kok ora mesisan mekekeh ngene. Diajak doa, diajak istighosah, nangis guguk-guguk Bu, nangis drodosan air mata. Ada yang saya tanya, Mbak khusuk banget doanya sampai nangis. Iya bah, biar laris. Anyel gak? Kiai-kiai, ulama-ulama itu gerah Bapak Ibu, terganggu banget dengan keberadaan itu. Akhirnya banyak mereka berdoa, kiai-kiai istighosah berdoa, Allahumma bubarkan doli, Allahumma bubarkan tempat prostitusi, ya Allah bubarkan doli. Semakin diistighosai semakin rame pengunjungnya. Coba, bahkan kiai yang terkenal doanya ampuh, yang sakti-sakti, ngeri doanya, ya Allah jadikan begenggek doli itu gudikan semua ya Allah, biar nggak payu korengan semua ya Allah. Lo didoakan gitu tambah mulus. Ratusan kiai-kiai hebat doanya nggak mempan, tapi kebijakan seorang pemimpin, coba seorang wali kota bikin kebijakan, gandoli dibubarkan, perda nomor sekian garis miring sekian angka Romawi sekian tanggal bulan tahun sekian, tanda tangan heret cetok, selesai. Gak usah robbana, gak usah pakai Allahumma, ndak perlu robbana, ndak perlu Allahumma, cukup satu kebijakan, tanda tangan heret cetok. Jutaan manusia terselamatkan dari dosa zina oleh seorang pemimpin yang kebijakannya keren. Ayo, lagi nggak percaya? Yai Tobroni Hanan ini keliling Sumatera Selatan ceramah karena punya target mau nambah asrama 5 lokal, anggarannya 5 miliar. Ayo, keliling tiap hari itu Yai Tobroni, keliling tiap hari. Jamaahnya dikasih motivasi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, ikut membangun pesantren karena Allah, akan dibangunkan istana di surga. Tambah ayat Quran qala ta'ala, tambah hadis qala Nabi, surban digelar, dapatnya 2.000, 5.000. 50 tahun nggak mungkin berdiri asramanya, walaupun bengok-bengok tiap hari, nggak mampu kiainya. Tapi seorang gubernur
Ndak usah pakai qala ta'ala, ndak usah pakai qala nabi. Ayo Pondok Al Istiqomah nggone yaitu Broni anggarkan 5 miliar, tanda tangan neret cetok, selesai, berdiri megah bangunannya. Betul? Hebat ndi kiai karo gubernur? Halo? Halo? Paham nggak? Nah makanya kalau milih pemimpin itu yang bener, yang baik, kayak beliau. Bupati aku belum tahu karakternya, belum pernah ngasih, ya nggak tahu saya. Belum, ya maksudnya belum pernah ngundang. Nah kalau nggak terima tersinggung silahkan tinggalkan tempat, nggak apa-apa Pak Bupati. Aman kok kita ini orangnya. Meninggalkan tempat ya malah viral sa Indonesia Raya. Bupati kok nesunan. Ini viral sa Indonesia Raya. Saya ini orangnya spesialis kayak gini Pak Bupati. Tanya itu sama atasan jenengan itu sudah akrab sama saya. Setiap ketemu mesti nyangoni kalau itu. Udah nggak usah diminta, saya udah tahu. Nah itu yang harus dicontoh. Mulane Kiai Tobroni kiai cerdas. Ono kiai akrab karo gubernur, kiai cerdas. Soalnya Kiai Tobroni duwe akhirat tapi ra duwe donya. Lembangun pondok kok terima ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. War ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Ra ngira dadi pondokmu Yai. Ojo ya Sami'u ya Basir ya Semenu ya Pasir ya Semenu ya Pasir ya Semenu ya Pasir ya Semenu ya Pasir. Urung mandi ganti ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Wes ya dana dana nggak turun ya nasib ya nasib ya nasib. Ngono. Lah iya, lu kita nggak boleh munafik. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul? Wong Islami kudu sugih. Nggak ada dalam Quran maupun hadis perintah menerima zakat, itu nggak ada. Carikan saya ayatnya atau hadisnya. Kalau ada tak sebar se Indonesia. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Terimalah sedekah, nggak ada. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat, perintah bersedekah, berinfak. Berarti kan suruh jadi orang kaya. Halo? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bukan hanya kuat fisiknya, tapi kuat akidahnya, kuat karakternya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya. Halo? Halo? Quran sampeyan yang cetakan besar itu tengah-tengah yang ditulis merah, pas di tengah-tengah waliyatalattaf di surah Al-Kahfi. Itu ayat apa? Ekonomi. Maka ayatnya kan falyatikum minhu birizqin falyatikum birizqim min waliyatalattaf. Itu ayat ekonomi. Bu, nggak usah ribut sampean. Kalau pengen kelihatan yuk berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih tahu. Pendiri suku Quraisy yang akhirnya jadi suku paling mulia itu Fihr. Fihr itu nasab kakeknya Rasulullah ke-11. Itu pendiri suku Quraisy. Suku apa, Bu? Kurang banter, suku apa, Bu? Jadi suku paling mulia. Kenapa? Karena Fihr, suku Quraisy itu, perhatikan sayang, yang menguasai perekonomian waktu itu. Cara saikin yo yang menguasai BUMD, BUMN, pokok menguasai perekonomian. Makanya jadi terhormat Quraisy dan sekarang jadi simbol. Krus itu berasal dari Quraisy. Jadi simbol keuangan. Berapa krusnya dolar? Berapa krusnya real? Itu aslinya berapa Quraisynya? Coba sampai al-a'immatu min Quraisyin.
Pemimpin itu dari Quraisy. Yang bisa jadi pemimpin ya harus punya krus-krus itu. Kalau nggak punya krus jangan nyalon, nggak mungkin menang. Apalagi masyarakat kita yang ngeri, masyarakat yang ahli berjuang, beras, baju dan uang. Orang sini itu juga tawaduk, izin Pak Bupati, masyarakat Oku Timur ini orangnya tawaduk, tahu warna duit. Kalau ada pilihan-pilihan ditanya ukurannya apa, NPWP nomor piro wani piro. Ngeri, sampai sholawat nariyah itu kalah sakti dengan sholawat rupiah. Nah ini yang harus kita perangi. Karena sekali lagi Bapak Ibu para jamaah, kebijakan seorang pemimpin itu sangat menentukan keadaan masyarakat, sejahtera atau tidak, makmur atau tidak, ditentukan oleh kebijakan pemimpinnya. Betul? Karena itu mari sama-sama kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari pemimpin kita, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan, beliau yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Haji Herman Deru. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Dihaturkan, silakan Bapak.